Saya sebagai asisten sutradara, Muhammad Sutri Rahmatan. Saya sebagai penulis naskah, Nasib Purnadila. Saya sebagai tata rias, Berjana. Saya sebagai dekorasi, Eka Angradi. Dan di sebelah saya sebagai presenter, Ananda Pratiwi. Saya sebagai kameramen, Haikal Prayoga. Saya sebagai musik, Pandu Arifardana. Saya sebagai dekorasi, Sandi Sering Pratama. Saya sebagai dayang, Fauza Purniani. Saya sebagai putri dari Ayu Aisyah. Saya Pranutama, Bayu Pratama. Saya pengawal Muhammad Arif Pratama. Saya sebagai peran utama, Gading Pratama. Saya sebagai ratu, Andra Kristiana. Peran utama galau. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di wilayah sekitar Sungai Musi berdiri kerajaan yang bernama Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sudah berusia lanjut. Raja tersebut memiliki seorang putri yang cantik jelita. Putri tersebut bernama Siti Fatimah. Sayangnya, para pangeran dan pemuda di Sriwijaya tidak ada yang berani meminangnya. Karena sang raja menginginkan anaknya menikah dengan putra raja yang kaya raya. Suatu hari, sebuah kapal dagang dari Cina datang ke pelabuhan yang terletak di Sungai Musi dekat dengan istana Kerajaan Sriwijaya. Kapal dagang tersebut ternyata memiliki dari seorang pedagang Cina yang bernama Tan Bun An. Selain pedagang, Tan Bun An juga merupakan anak dari seorang raja Cina. Setelah menepikan kapalnya di dermaga, kemudian Pangeran Tan Bun An segera masuk ke kerajaan untuk meminta izin kepada Raja Sriwijaya untuk berdagang. Perkenalkan, hamba Tan Bun An. Kedatangan hamba kali ini, hamba akan berdagang di Kerajaan Sriwijaya. Kiranya Yang Mulia memberikan izin. Negeri ini terbuka bagi siapa saja yang ingin berdagang. Kamu boleh berdagang di sini, tapi dengan syarat kamu harus membayar pajak sebesar 20% dari keuntungan setiap bulannya. Terima kasih. Baiklah, syarat Yang Mulia akan hamba penuhi. Setelah mendapat izin Raja Sriwijaya, Tan Bun segera menjalankan perdagangannya di pelabuhan. Perdagangan Tan Bun sangat pesat, sehingga mendatangkan keuntungan yang besar. Sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Raja Sriwijaya, maka setiap bulannya Tan Bun menyerahkan pajak sebesar 20% dari keuntungannya. Setelah berbulan-bulan datang, menghadap Raja Sriwijaya dan beberapa kali bertemu dengan Putri Siti Fatimah, timbul rasa suka pada diri mereka dan pada akhirnya mereka pun saling jatuh cinta. Kemudian mereka menjalin kasih dan ingin ke jenjang yang lebih serius. Pada suatu hari, Tan Bun datang menghadap Raja Sriwijaya untuk menyerahkan uang pajak. Namun kali ini kedatangan Tan Bun tidak hanya untuk menyerahkan pajak tetapi juga memiliki maksud lain. Terima kasih Tan Bun An. Kamu pedagang yang saya jujur. Daganganmu sepertinya semakin maju. Baiklah Yang Mulia, terima kasih atas pujiannya. Tapi kedatangan hamba kali ini bukan menyerahkan pajak, tapi ada maksud tujuan lainnya. Apa tujuanmu Tan Bun? Untuk melamar Siti Fatimah. Saya bisa menerima pinanganmu, tapi dengan satu syarat. Apakah syaratnya Yang Mulia? Kamu harus mencari 9 guci emas untuk mas kawinnya. Baiklah Yang Mulia. Tanpa berpikir panjang, Tan Bun segera memenuhi syarat yang diajukan oleh Raja Sriwijaya. Setelah itu, Tan Bun memerintahkan pengawalnya untuk mengirim surat kepada keluarganya di negeri Cina. Ya baik, ada apa tuanku? Cepat kau Putri Cina sampaikan surat ini kepada ibu. Jika selesai, cepat kau balik sini. Baik, tuanku. Dan apa itu kau bacakan kepada saya? 我的亲人，我的朋友，我想告诉你，人只活一次，所以别活得太累，好好的活着。 Saya menyetujui anakku menikah dengan Siti Fatimah, namun aku tidak bisa datang ke acara tersebut. Tetapi aku akan mengirimkan 9 guci berisi emas ke Sriwijaya. Baiklah Yang Mulia Ratu, saya akan menyampaikan pesan Anda. Setelah mengirim surat ke keluarga di Cina, sebuah kapal yang mengangkut 9 guci emas berangkat menuju Sriwijaya.
9 guci emas tersebut, bagian atasnya ditutupi dengan daun sawi agar keberadaan emas tersebut tidak diketahui oleh bajak laut. Bahkan, guci-guci tersebut disembunyikan pada sebuah ruang kapal yang tersembunyi. Kapal yang mengangkut emas tersebut akhirnya tiba di Sriwijaya. Kapal yang mengangkut emas tersebut akhirnya tiba di Sriwijaya. Tan Bun yang sudah tidak sabar segera naik ke atas kapal hendak melihat 9 guci emas. Tan Bun pun dengan diantar seorang pengawal masuk ke dalam sebuah bagian kapal yang agak gelap. Baiklah, sekarang biarkan aku Tan Bun segera membuka kain hitam yang menutupi guci. yang minta adalah Namun, emas. Berapa yang alangkah dikirim? terkejutnya Langsung dia diurus setelah itu. melihat Betapa malunya guci-guci aku di kerajaan tersebut. Sriwijaya. Karena tertekan oleh perasaan malu, Tan Bun tanpa berpikir panjang dan tidak memeriksa terlebih dahulu segera melempar guci-guci tersebut ke dalam Sungai Musi. Ketika mengangkut guci terakhir, Tan Bun tersandung dan guci tersebut jatuh hingga pecah. Tan Bun seperti tidak percaya dengan yang dilihatnya. Di bawah sayuran yang busuk tersebut ternyata tersimpan emas. Tan Bun dan prajurit pengawalnya itu segera melompat ke dalam Sungai Musi dan menyelam. sayuran busuk. Sementara itu, Siti Fatimah yang diberi kabar tentang Tan Bun yang menyelam ke dalam sungai menunggu calon suaminya tersebut di atas kapal. Hari semakin sore, namun Tan Bun dan pengawalnya belum juga muncul dari kedalaman Sungai Musi. Sayang, selama ini kamu sudah setia menemaniku. Kemana saja aku pergi, kamu selalu menemaniku. Namun, kali ini, aku akan menyusul calon suamiku ke dalam sungai. Jika suatu saat nanti ada tumpukan batu di sini, itu adalah kuburanku.